dan manusia diangkat oleh malaikat kepada Allah sebelum terbenam matahari. Maka moga-moga dengan hari yang ardul a'mal, hari akan diangkat amal perbuatan setiap manusia yang dimulai dengan pagi hari ini dengan pertukaran malaikat yang mulai bertugas untuk mencatat. Mudah-mudahan apa yang kita telah mulakan waktu hari ini dengan amal ibadah salat subuh dan zikrullah yang merupakan amal yang baik, permulaan yang baik, penghujungnya pun juga insyaallah baik, dan penghujung yang terakhir daripada kehidupan di dunia ini insyaallah dalam keadaan husnul al-khatimah. Amin Allahumma amin. Amin. Kita berada di waktu yang mulia, kita berada di hari yang mulia, kita pun juga berada di bulan yang mulia yaitu bulan Rajab. Rajab artinya adalah at-tarjib, yakni at-ta'zim, keagungan. Disebabkan oleh karena bulan ini adalah merupakan bulan yang dimuliakan juga oleh Allah, berbandingkan juga dengan bulan sama juga dengan bulan-bulan yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan 4 bulan di dalam 1 tahun untuk menjadi keistimewaan dan juga diagungkan. Mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah adalah bahagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah hakikat ketakwaan hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diturunkan dalam ayat yang lain, wa man yu'azzim hurumatillah. Barang siapa yang mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hakikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan hati yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan walaupun tidak nampak daripada amal perbuatan adalah mengagungkan syiar Allah, yang pada ayat yang dibacakan tadi adalah menyentuh tentang beberapa tempat yang menjadi manasik haji, sebelum perbuatan tawafnya, sebelum perbuatan sa'inya, sebelum perbuatan berada di Mina dan di Arafahnya. Tempat-tempat itu adalah menjadi manasik haji yang perlu kita mengagungkan sebelum kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita melakukan pada amalan-amalan yang menjadi tuntutan di dalam haji. Pengagungan itu terlebih dahulu ada di dalam hati, barulah amalan perlu dilakukan, sehingga seseorang yang melakukan sa'i antara Safa dengan Marwah bukan sekedar hanya lari-lari kecil, tetapi memaknai di dalam hati dan jiwanya satu perjuangan seorang wanita di mana mentaati Allah Subhanahu wa taala setelah diperintahkan oleh Allah kepada suaminya untuk meninggalkan dirinya di tempat yang tiada sumber kehidupan semata-mata untuk mentaati perintah Allah, sehingga ketika melakukan sa'i antara Safa dengan Marwah mengingati perjuangan seorang perempuan yang tidak putus asa, yang dia tetap mengharap kepada Allah, yang sayangkan kepada anaknya, yang menjadi sebab makmurnya ini negeri kota Mekah, sehingga masa sa'i itu bukan hanya sekedar lari-lari kecil sahaja, melainkan pengagungan di dalam jiwa. Demikian juga ketika berada di padang Arafah, bukan hanya sekedar melihat kepada tanah yang terbentang dengan tak ada bangunan dan sebagainya, atau panas yang mungkin dirasa, melihat bahwasanya tempat ini adalah merupakan tempat yang menjadi perhimpunan besar dahulu di Wadi Kan'an, seperti mana seorang mengambil janji dan sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah. Ketika berada di Mina, ketika melakukan korban, apa yang dibuat itu bukan hanya sekedar ibadah rutin sahaja, tetapi dimaknai di dalam hati dan jiwa atas ibadah yang dilakukan. Ini adalah bahagian daripada mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala seperti mana diperintah di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antara kemuliaan dan syiar Allah Subhanahu wa taala adalah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan, bermula daripada diciptanya langit dan juga bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 4 bulan, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diasingkannya 4 itu daripada 12 menunjukkan kemuliaan 4 itu berbandingkan kepada bulan-bulan yang lain, walaupun kemuliaan setiap bulan itu tergantung kepada apa yang terjadi di dalam bulan tersebut secara general ataupun secara khusus. Maka dengan demikian, bila mana berbicara tentang masalah bulan yang paling baik di dalam 1 tahun,
untuk kita beribadah puasa adalah bulan Ramadan. Dan bila mana ditanya hari yang paling baik yang di dalam satu tahun, maka ianya hari Arafah. Kalau ditanya malam yang paling baik di dalam satu tahun adalah malam Lailatul Qadar. Walaupun kesemuanya adalah berada dalam satu tahun itu, masing-masing mempunyai keistimewaan dengan kejadian yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam, hari dan juga bulan. Maka di antara 12 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 yang diasingkannya karena ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram serta bulan Rajab. 4 bulan ini adalah merupakan 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.